Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Tiang Mistik. Malam ini, gua bakal bawain kisah nyata dari ujung barat Pulau Jawa, sebuah desa tersembunyi di Banten yang menyimpan rahasia kelam. Seorang mahasiswa datang untuk meneliti situs kuno, tapi justru membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Saksikan terus videonya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Reza, seorang mahasiswa arkeologi dari Jakarta, mendapat kesempatan emas untuk meneliti situs kuno yang baru ditemukan di perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon, tepatnya di sebuah desa terpencil bernama Karangsari. Desa itu tidak ada di peta modern, tapi disebut-sebut dalam catatan Belanda sebagai wilayah yang dulunya dihuni oleh pemuja aliran kepercayaan tua sebelum masuknya Islam ke Banten. Dengan semangat akademis dan rasa penasaran yang tinggi, Reza tiba di desa itu menjelang sore hari, menggunakan ojek motor terakhir yang bersedia mengantarnya melewati jalan tanah berbatu yang sepi dan menakutkan. Sesampainya di Karangsari, suasana terasa ganjil. Penduduk terlihat murung dan menghindari kontak mata. Anak-anak bersembunyi di balik pintu, sementara orang dewasa menatap Reza dengan tatapan curiga. Rumah-rumah panggung tua tampak seperti tak pernah diperbaiki selama puluhan tahun, seolah waktu terhenti di desa itu. Reza disambut dingin oleh kepala desa yang sudah renta namun berwibawa, bernama Mbah Jailani. Ia hanya mengatakan singkat, "Kalau kau kesini buat riset silakan, tapi jangan dekati tempat batu itu kalau matahari sudah tenggelam." Penasaran dengan ucapan kepala desa, Reza mencoba bertanya lebih lanjut. Namun jawabannya hanya berupa gumaman tak jelas dan pandangan kosong ke arah hutan. Malam pertama di pondok penginapannya, Reza tak bisa tidur nyenyak. Ia merasa ada yang mengawasinya dari balik jendela. Angin malam terasa dingin dan berat, membawa bisikan samar dalam bahasa yang tidak ia pahami. Keesokan paginya, ia mendapati ada jejak lumpur kecil di depan pintu pondoknya, meski ia yakin tidak ada siapapun yang datang. Meski sempat ragu, rasa penasaran Reza lebih kuat dari rasa takutnya. Ia mulai mengumpulkan informasi dari penduduk yang masih mau bicara, dan perlahan mengetahui bahwa situs yang akan ia teliti terletak di balik bukit kecil yang mereka sebut Gunung Singgah. Konon, tempat itu dikutuk sejak zaman dahulu karena menyimpan kekuatan yang tidak boleh dibangkitkan. Namun bagi Reza, semua itu hanyalah mitos lokal yang belum terbukti. Ia pun bersiap untuk menyusuri situs tersebut keesokan harinya, tanpa tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya akan membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Pagi harinya, Reza berangkat menuju lokasi situs dengan membawa peralatan dokumentasi dan peta yang ia buat berdasarkan deskripsi penduduk. Hutan yang mengelilingi Gunung Singgah terasa asing dan sunyi, seperti menyembunyikan napasnya sendiri. Saat tiba di lokasi, ia menemukan area terbuka di tengah pepohonan rimbun, dengan batu-batu besar membentuk lingkaran yang tampak seperti altar kuno. Di tengahnya berdiri sebuah patung batu setinggi dada orang dewasa. Bentuknya menyerupai manusia, namun wajahnya cacat dengan ekspresi aneh. Senyum lebar penuh gigi dan mata menonjol yang menatap kosong. Ada ukiran seperti guratan kuku di sekeliling kakinya. Reza memotret patung itu dari berbagai sudut, mencatat detailnya dengan teliti. Tapi semakin lama ia berada di sana, semakin kuat perasaan tidak nyaman menyelimutinya. Angin di tempat itu tidak bergerak, dan suara hutan seperti berhenti. Saat ia menempelkan telinga ke permukaan batu untuk mendengar apakah ada getaran, ia mendengar sesuatu. Suara tawa kecil, parau, dan menggema entah dari mana. Ia buru-buru mundur dan menyangka itu hanya imajinasinya. Namun, saat memeriksa kembali kameranya, ia melihat bayangan hitam samar berdiri di balik patung, bayangan yang tidak ada saat ia mengambil foto. Malam itu, suara tawa yang sama terdengar di sekitar pondoknya. Awalnya samar, lalu semakin jelas, seperti berasal dari luar jendela.
Ketika Reza membuka tirai, ia tak melihat apapun, hanya pohon-pohon bergoyang pelan. Namun ketika ia menoleh ke meja kerjanya, salah satu foto yang ia cetak menampilkan perubahan. Mulut patung yang semula hanya tersenyum, kini terbuka lebar seperti sedang tertawa keras. Ia mengucek matanya dan menatap ulang, tapi gambar itu tetap seperti itu, tertawa. Tak bisa tidur, Reza menuliskan kejadian itu dalam jurnal penelitiannya. Ia mulai mempertanyakan apakah patung tersebut sekadar peninggalan budaya atau ada unsur lain yang belum bisa dijelaskan. Pagi harinya, ia menemukan bekas cakaran pada dinding kayu pondoknya, sama seperti guratan di kaki patung. Tak ada hewan buas di sekitar situ, dan warga desa menghindar saat ia menunjukkan bekas goresan itu. Hanya seorang bocah laki-laki yang berani berbisik, kalau patung itu sudah tertawa, artinya dia sudah bangun. Hari ketiga di Karangsari, Reza mendengar bahwa malam itu akan diadakan pertunjukan debus, kesenian khas Banten yang mempertontonkan kekebalan tubuh terhadap benda tajam. Walau awalnya ragu, ia memutuskan untuk menonton demi memahami lebih dalam budaya lokal. Acara digelar di tanah lapang, diterangi obor yang berkelap-kelip. Warga mulai berdatangan, duduk melingkar mengelilingi para pemain debus yang mengenakan ikat kepala merah dan pakaian serba hitam. Musik tradisional berdentum keras, menambah suasana magis malam itu. Pertunjukan berlangsung memukau. Pemain debus menampar wajah dengan parang, memakan pecahan kaca, dan menusukkan paku ke tubuh mereka tanpa luka berarti. Reza yang awalnya skeptis mulai terpukau, hingga tiba giliran seorang pemain muda bernama Wandi. Saat Wandi mulai menusukkan besi panas ke lengan, tiba-tiba ia berhenti, menatap kosong ke arah hutan. Musik berhenti. Tiba-tiba Wandi menjerit keras, suaranya berubah serak dan dalam, lalu melemparkan besi itu ke penonton, menyebabkan kepanikan. Wandi berteriak dalam bahasa yang tidak dikenali, matanya memutih, tubuhnya berguncang hebat. Ia mengamuk, menggigit tangannya sendiri hingga berdarah, lalu menunjuk ke arah Reza sambil berkata, "Penjaga lama sudah bangun, kau telah membangunkannya." 4 orang dewasa langsung menahannya dan membawanya pergi ke balai desa. Pertunjukan dibubarkan dalam ketegangan dan Reza hanya bisa terpaku, dadanya sesak oleh ketakutan yang mulai tumbuh nyata. Ia tak mengerti siapa penjaga lama yang dimaksud, tapi nama itu mulai terukir jelas dalam pikirannya. Keesokan harinya, Reza mencoba menemui Wandi, namun dilarang oleh keluarga dan kepala desa. Ia justru bertemu Mbak Jailani yang berkata lirih, "Kau telah menyentuh yang tak boleh disentuh. Kami sudah terlalu lama menjaga tempat itu tetap tidur." Saat Reza menyebutkan tentang patung yang tertawa, mata Mbak Jailani membelalak, lalu memerintahkan Reza meninggalkan desa sebelum malam berikutnya. Tapi bagi Reza, semua ini sudah lebih dari sekadar penelitian. Ia merasa terikat oleh kekuatan tak terlihat yang membawanya semakin dalam ke inti kegelapan Karangsari. Reza tak mengindahkan peringatan Mbah Jailani. Ia merasa semua kejadian ganjil ini saling terhubung, dan satu-satunya cara untuk mengungkapnya adalah terus menelusuri situs kuno dan sejarah gelap Karangsari. Dalam penelusurannya di rumah warga yang sudah kosong, ia menemukan lembaran peta tua di dalam peti besi berkarat. Peta itu menunjukkan sebuah sumur tua yang kini sudah tidak dikenal warga muda desa. Tanda pada peta berupa simbol aneh, lingkaran dengan 2 tonjolan mirip tanduk, sama persis dengan ukiran di kaki patung yang pernah ia lihat di situs batu. Sore itu, Reza menyelinap ke lokasi sumur. Ia mengikuti peta menuju arah barat hutan, tempat yang jarang diinjak siapapun. Akhirnya, ia menemukannya. Sumur tua dikelilingi semak liar dan pohon-pohon besar yang seolah membungkam cahaya. Mulut sumur tertutup dedaunan dan tali bambu kusut. Reza membersihkannya dan melihat ke dalam. Gelap, sangat dalam. Saat menyalakan senter dan menyorot ke bawah, cahaya hanya menembus separuh kedalaman. Sebelum padam tiba-tiba, seolah cahaya itu diserap kegelapan. Tapi ia yakin melihat kilatan mata merah di bawah sana. Atau itu hanya bayangannya. Reza mengikat kamera kecil ke tali dan menurunkannya ke dalam sumur. Baru beberapa meter, tali itu berhenti bergerak.
lalu tertarik dengan kekuatan tiba-tiba. Reza hampir terjungkal. Ia menarik balik tali, tapi terasa berat. Tiba-tiba, tangan-tangan kurus berlendir muncul dari dalam kegelapan, mencengkeram batu bibir sumur, dan mencoba meraih Reza. Ia menjerit, menendang, dan meronta hingga akhirnya berhasil melepaskan diri dan terhempas ke tanah. Dari sumur, suara-suara aneh menggema, ratapan panjang bercampur bisikan dalam bahasa yang tidak dikenalnya, seperti nyanyian pemanggil arwah. Reza pulang ke pondok dalam keadaan kacau, tubuhnya penuh lumpur dan cakaran di lengan. Malam itu ia menggigil demam, mengigau, menyebut kata-kata asing yang tak pernah ia pelajari. Beberapa warga yang menjaga dari luar berkata bahwa Reza telah melihat penjaga gerbang, sosok yang selama ratusan tahun menjaga batas antara dunia manusia dan dunia makhluk pemuja lama. Salah satu warga yang tua bergumam lirik, kalau gerbangnya sudah terbuka, yang lain pasti akan menyusul. Setelah kejadian di sumur, kondisi Reza memburuk. Tubuhnya lemas, matanya cekung, dan ia sering mendengar suara-suara di kepalanya, bisikan dalam bahasa asing yang menyuruhnya membuka kembali jalan lama. Namun di tengah kepanikannya, seorang lelaki asing muncul di desa. Tubuhnya tinggi, kurus, berkulit gelap seperti arang, mengenakan jubah hitam lusuh, dan membawa sebilah golok tua berukir. Ia tidak berbicara, tapi saat berjalan, tanah di bawahnya menghitam seolah terbakar. Penduduk desa mengurung diri di rumah masing-masing. Mbak Jailani berbisik kepada Reza, dia bukan manusia, dia jawara lama yang sudah mati, dipanggil kembali untuk menjaga batas dunia. Malam itu, desa terasa tegang. Reza melihat dari celah jendela ketika makhluk itu berdiri di tengah alun-alun desa, menghadap ke hutan. Tubuhnya seperti tak bernyawa, tapi matanya menyorot tajam. Tanpa suara, ia mengayunkan goloknya ke udara, dan cahaya merah melesat dari ujungnya ke langit. Seketika, terdengar suara lolongan panjang dari arah Gunung Singgah, dan kabut hitam perlahan turun, menyelimuti desa. Reza merasa napasnya sesak, dan di dinding pondoknya muncul bayangan besar bertanduk, diam, tapi seolah mengawasi. Keesokan paginya, Reza mencoba mencari tahu siapa sebenarnya sosok itu. Dari buku catatan tua milik Mbak Jailani, ia menemukan kisah tentang Dapur Wakab. Naul, jawara penjaga gerbang, seorang pendekar sakti zaman dahulu yang meninggalkan dunia manusia untuk menjadi penjaga batas antara dunia kita dan dimensi para pemuja lama. Ia tidak hidup dan tidak pula mati. Hanya bisa dipanggil jika gerbang antara dunia sudah mulai retak. Legenda mengatakan, jika jawara itu muncul kembali, maka sesuatu yang jauh lebih buruk sedang bergerak dari balik bayangan. Reza mulai menyadari bahwa kehadirannya di desa bukan kebetulan. Ia bukan hanya peneliti, ia mungkin pemicu yang tertulis dalam naskah kuno sebagai tamu dari jauh yang membawa kunci. Ia belum tahu kunci apa yang dimaksud, tapi semakin banyak ia mencoba lari, semakin kuat tarikan entitas dari balik dunia lain mendekatinya. Dan kini, sang jawara berdiri tak jauh dari pondoknya, menatap Reza dari kejauhan tanpa ekspresi, seolah menunggu waktunya untuk bertindak.